ilmiah nggih. Ojo cerita mungkar nakir terus. Mungkar nakir ngate saiki urung iso nakoni Gus Dur. Karena kuburannya Gus Dur tidak pernah sepi. Mungkar nakir sampai sekarang masih ngantri, kapan sepinya ini. Mau nanyain marrobuka. Malah kalau Abu Nawas bisa ngerjain mungkar nakir, ketika akan mati wasiat pada anak-anaknya, kalau aku engkau mati, kalau nanti saya mati, dibungkus dengan kain kafan yang sudah ambrol, sobek-sobek, bau, warnanya hitam, coklat, jangan yang baru. Nurut anaknya. Begitu Abu Nawas mati, anaknya cari kain kafan yang sudah ambrol, ditaruh di kuburan. Mungkar nakir datang mau tanya marrobuka, masuk kuburannya Abu Nawas, kaget, loh saya salah masuk, kuburan sudah lama ini, balik lagi nggak jadi tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa duriyatihi ajma'in. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ada cerita yang disampaikan oleh Syahid Aqil Syirot, meskipun ini video lama ya, tapi cukup menarik. Syahid Aqil Syirot itu bercerita, Kang Said ini bercerita tentang malaikat mungkar nakir, bahwa malaikat mungkar nakir sulit untuk mengadili Gus Dur yang meninggal, karena sebagaimana hadis bahwasanya jenazah itu akan diperiksa oleh mungkar nakir setelah orang yang melayat meninggalkan kuburan. Ini cukup menarik ya. Tetapi khusus Gus Dur menurutnya itu malaikat jadinya bingung bagaimana akan memeriksa, sementara orang yang datang melayat itu silih berganti. Yang pertama, ucapan Kiai Syahid ini sangat terkesan bercanda. Jadi sangat terkesan sekali bercanda. Kemudian meremehkan sistem malaikat. Sedangkan kita tahu perintah Allah itu yang wajib dijalankan oleh malaikat, serumit apapun akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem kemalaikatan tentunya ya, yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Otomatis apa yang harus dilakukan oleh malaikat ini tentunya berbeda dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Itu yang kalau kita perhatikan ya. Yang kemudian yang kedua, Kiai Haji Syahid Syirot itu istihza, mengolok-olok malaikat. Padahal di dalam surat
tahrim itu dikatakan at-talaq dikatakan yaitu dengan kalimat surat At-Tahrim ya. Itu dikatakan dengan kalimat ya'maruna ma, dikatakan ya'murun. Jadi malaikat akan mengerjakan yaf'aluna ma yu'marun. Jadi akan mengerjakan apa yang dikerjakan, apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak ada yang sulit bagi perintah Allah dilaksanakan oleh malaikat, karena memang itu sudah pasti ada undang-undang khusus yang diciptakan oleh Allah. Kemudian kan ada beliau adalah makhluk yang khusus diciptakan oleh Allah. Sehebat tentunya malaikat itu punya kehebatan yang tidak dimiliki oleh manusia itu. Kemudian bisa melakukan dalam kondisi apapun. Bagaimana parameter meninggalkan orang melayat meninggalkan, atau parameter kapan orang dikubur menyelesaikan kerjanya, yaitu mengubur jenazahnya. Jadi kita tidak tahu persis perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa malaikat itu akan datang pada saat orang yang melayat meninggalkannya. Yang jelas ketika mereka mengkebumikan, sudah pasti punya keinginan meninggalkan tempat. Kalau sekedar yaitu menggunakan dan menuruti cara berpikir yang dilakukan oleh dipikirkan oleh Syahid Akil Sirat, jelas salah gitu. Jadi malaikat itu wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka akan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepada para malaikat itu. Dan secara rincian manusia, orang usai menguburkan jenazah sudah pasti sudah melangkahkan kakinya, dan tidak dicatatkan bahwa ketika semua orang meninggalkan, enggak. Ketika yang melayat itu meninggalkan, itu satu persatu sudah meninggalkan atau menguburkan, pengertiannya seperti itu. Kemudian dari sisi akal saja itu tidak mungkinlah bagi malaikat itu kemudian tidak ada waktu untuk memelihara yang demikian, karena sistemnya memang sudah dibuat oleh Allah sendiri ya. Jadi tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh malaikat. Semuanya serba bisa itu. Tuh. Kemudian istihza terhadap makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, bertugas sesuai dengan perintah Allah, itu termasuk bagian dari mengolok-ngolok perintah Allah. Tidak layak dilakukan oleh seorang muslim. Bahkan sampai memasukkan kisah Abu Nuwas dan sebagainya. Artinya, kalau cerita fiktif ini dipakai sebagai pembenaran di dalam menafsirkan agama, maka itulah yang akan mengakibatkan banyaknya khurafat dan tahayul dalam agama. Memang dimulai dari cerita-cerita fiktif itulah lalu lahir berbagai macam dongeng di dalam agama, yang tentu saja kita tidak menginginkan hal itu menimpa agama Islam. Coba, belum lagi cerita tentang kefiktifan dalam beberapa dunia thariqah yang berbicara wali-wali Allah, ini malah malaikat juga diangkat sebagai dongeng, yaitu diceritakan dalam bentuk dongeng, dibumbui dengan berbagai macam cerita, beberapa macam bumbu-bumbu
kebohongan hanya untuk membuat orang yang mendengarnya menarik gitu. Awalnya dari bercanda, namun akhirnya akan menjadi sesuatu yang benar-benar dilaksanakan oleh masyarakat Islam sebagai bagian dari agama Islam. Itu kesalahannya. Ya. Nah, hal-hal yang seperti itu bukan makin baik terhadap agama Islam, tapi akan makin jelek terhadap Islam. Ya, kalau kita mengikuti kemampuan akal berpikir, imajinasi kita itu, maka akan membenarkan berbagai macam cara. Ya, itu dalam upaya melangkah jauh gitu. Membuat dongeng-dongeng di dalam Islam itu. Cerita 1001 malam ini kan paling banyak cerita yang masuk dalam Islam. Cerita Abu Nawas, cerita siapa, sampai cerita Aladin siapa kayak, dan seluruhnya. Yang tentu saja itu bagian dari paradigma orang-orang yang salah berpikir. Paradigma orang-orang yang menghayal tentang masa depan. Kemudian yaitu keraguan yang mengikat dirinya tentang agama Islam. Sehingga diperlukan konsumsi kebohongan di dalam memintaskan sebuah cerita kepada umat. Dengan tujuan umat bisa mentertawakan, bisa melahirkan kesenangan tersendiri, menggugah umat. Ini banyak dilakukan oleh ustadz-ustadz ya, dalam berbagai ceramahnya. Tidak tahu risikonya bahwa cerita-cerita fiktif itu kelak akan menjadi akan menjadi semacam morfinis kepada mereka, ketagihan dengan kisah-kisah seperti itu tuh. Yaitu menina-bobokkan mereka, senang dan selalu berharap ustadz-ustadz yang tampil seperti itu, tampil dengan berbagai macam kebohongan, sehingga banyak ustadz hadir di dunia ini. Kalau dilihat dari timbangan syariat Islam, itu bermasalah sebenarnya ini, yang seringkali melahirkan gelak tawa. Kalau kita lihat Islam ini, umat Islam dahulu kala di zaman Nabi itu terbina dengan sikap-sikap keislaman yang sebenarnya. Mereka berada dalam suatu yaitu asah pemikiran dengan tujuan bisa berpikir lebih sehat tentang beragama gitu. Jadi bukan mengasaskan pemikiran di atas kebohongan-kebohongan. Apa sekarang yang tidak bisa dibuat lawak? Kalau agama sudah dibuat lawak sedemikian rupa, intinya akan memunculkan permasalahan dalam agama Islam. Barangkali itu dari saya. Mudah-mudahan umat ini tidak selalu dimanjakan dengan cerita-cerita bohong hanya karena tujuannya menyampaikan dakwah, yang kelak bisa memahami cerita bohong itu sebagai kebenaran. Jangan sampai umat ini menjadi korban dari kebohongan-kebohongan dakwah. Karena ketika sampai dakwah kebohongan-kebohongan kepada mereka, mereka akan beranggapan bahwa kebohongan-kebohongan itu datang dari agama. Yaitu wailu yawma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu, yaitu bagi mukadzimin,
bagi mereka yang berdusta. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang yang mendustakan atas nama agama. Jadi bercerita bohong atas nama agama. Hanya karena banyak berharap yaitu sanjungan dari para mustami dan pendengar. Ya, jadi itu ayat ancaman kepada orang yang suka berbohong, apalagi mengisahkan orang yang sudah meninggal tidak pada tempatnya. Ya, tidak pada tempatnya. Jangankan hanya Gus Dur, Nabi saja itu jelas mempertanggungjawabkan tugasnya selama di dunia sebagai Nabi. Karena hadisnya itu tidak memperkecualikan malaikat mungkar dan nakir, siapa saja. Ya. Nah, itu yang harus diyakini dulu oleh umat Islam. Jadi Nabi dikatakan tidak dikatakan lepas dari pertanyaan malaikat mungkar nakir, tidak ada perkecualian. Jadi seluruhnya harus mempertanggungjawabkan hidupnya di dunia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.